mengulas nasib industri sawit dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia, kami telah terhubung dengan anggota Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI, Kamrus Samad. Selamat siang Mas KS, apa kabar? Selamat siang Mbak Neke. Baik, Baik. ancaman resesi ekonomi global dan dampaknya akhir-akhir ini terus menguat dan Indonesia pun tidak terlepas dari ancaman tersebut. Bagaimana Anda melihatnya? Ya Mbak Neke, memang harus terus diakui bahwa dalam situasi pemulihan ekonomi nasional, ekonomi domestik kita masih terus dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global, dan kita tahu ketegangan yang terjadi di berbagai kawasan juga mempengaruhi ekonomi global, baik di Laut Cina Selatan, kemudian juga misalnya akan kita lihat dampaknya terhadap perkembangan ekonomi global. Dan terkhusus di Indonesia, Mbak Neke, tentu tantangan global ini cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Nah, untuk domestik kita sendiri, kita masih terus berharap bahwa tahun 2023 ini ekonomi kita betul-betul bisa kita capai target pertumbuhannya, supaya angka pengangguran, angka kemiskinan betul-betul kita bisa turunkan sesuai dengan target di tahun 2023. Salah satu sektor tentunya yang paling penting adalah ketahanan pangan dan juga ketahanan energi, berkaitan dengan daya tahan pertumbuhan ekonomi kita di sektor pangan dan juga di sektor energi, karena ini adalah kebutuhan mayoritas masyarakat Indonesia. Nah, kalau kita melihat perkembangan daripada kesiapan ketahanan pangan kita, memang masih mengalami beberapa tantangan, misalnya food estate yang belum begitu optimal untuk menjadi satu kawasan terintegrasi yang bisa memproduksi atau menyiapkan kebutuhan pangan nasional kita. Lalu kemudian juga untuk energi, demikian percepatan berbagai macam regulasi di renewable energy menjadi tantangan tersendiri, sehingga kedepannya kita berharap dua sektor utama, energi dan pangan, dalam rangka mengantisipasi krisis energi dan juga krisis pangan akibat adanya resesi global bisa kita mitigasi lebih awal. Itulah yang menjadi harapan kita di tahun, khususnya di kuartal kedua dan kuartal ketiga di tahun 2023 ini, Pak Neke. Seberapa penting keberadaan kelapa sawit bagi perekonomian Indonesia di saat kondisi ekonomi seperti hari ini? Mbak Neke, sektor perkebunan adalah salah satu sektor yang cukup besar, memiliki sumbangan terhadap PDB nasional kita. Kalau kita lihat pertumbuhan PDB di sektor pertanian misalnya, perkebunan dan kehutanan itu mencapai 3,51%. Itu artinya bahwa di tahun 2022 ada kenaikan dibanding 2021, misalnya di kuartal kedua, 3, dan 4. Dan di kuartal pertama dan kedua di 2022 dan kuartal ketiga di 2022 juga mengalami peningkatan. Sehingga pertumbuhan PDB kita, walaupun baseline kita di 2019, Mbak Neke, itu 5,28, sekarang masih di 3,51. Nah, kalau ditanya bagaimana peran sektor sawit di Indonesia, itu karena sektor sawit ini melibatkan 2,4 juta petani swadaya dan 16 juta tenaga kerja, Mbak Neke. Jadi artinya cukup signifikan dalam menciptakan lapangan kerja, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor perkebunan. Sehingga sektor sawit yang menyerap 2,4 juta petani swadaya dan 16 juta tenaga kerja itu sangatlah penting untuk kita dorong supaya kinerja sektor sawit ini betul-betul bisa menggembirakan. Dan kalau kita lihat kinerjanya, misalnya berdasarkan ekspor, jenis produk yang diekspor, memang kalau berdasarkan data di tahun 2022 dengan angka 34,67 juta metrik ton ekspor kita sawit di tahun 2022, itu artinya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, walaupun di kuartal keempatnya mengalami penurunan. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah adanya dorongan hilirisasi. Hilirisasi dengan komposisi ekspor CPO-nya itu udah terus menurun, sehingga produk hilir refine-nya itu mengalami peningkatan. Ini yang cukup menggembirakan di sektor ini, sehingga kita tidak lagi hanya
mengandalkan ekspor mentah CPO, tapi refine, laurin, dan lain-lain, itu produk turunan daripada sawit, terus dilakukan program hilirisasi, dan itu mulai kelihatan dampaknya dari kinerja ekspor kita. Nah, kemudian berapa besar potensi penurunan capaian kinerja misalnya berdasarkan PSR disebabkan oleh banyak kendala, tentunya keterangan dan seterusnya, realisasi lahan, lalu kemudian alokasi supervisi sumber bibit, kemudian pupuk, lalu kemudian permodalan, teknologi sebagai faktor pendukung lainnya. Ini semuanya masih menjadi kendala dalam program peremajaan sawit rakyat, khususnya ya, sawit rakyat, sehingga ini yang harus kita dorong supaya badan BPD PKS dalam hal ini betul-betul concern mengatasi kendala-kendala tersebut, sehingga peremajaan sawit rakyat, target kita perluasan lahan setiap tahun, setiap provinsi bisa dicapai. Misalnya di Sumatera Selatan kita menargetkan 21%, di Aceh 13%, di Riau 12%, Sumatera Utara 9%, dan provinsi-provinsi lainnya. Nah, ini semuanya adalah kekuatan kita supaya betul-betul luasan lahan kita ke depannya dari program peremajaan sawit ini betul-betul kita bisa capai targetnya setiap tahun. Sehingga juga alokasi anggaran dari BPD PKS juga bisa benar-benar tepat sasaran, tepat waktu, dan juga tepat manfaat. Dan tentunya tepat prosedur. Sehingga spirit itulah yang kita harapkan, sehingga perkebunan sawit rakyat kita ke depan akan terus mengalami pengembangan, perluasan lahan, dan membuka lapangan kerja, dan juga meningkatkan kesejahteraan petani sawit di berbagai wilayah di Indonesia. Begitu, Mbak Anita. Lalu bagaimana Anda melihat peran strategis BPD PKS, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit? Dari segi kelembagaan, memang BPD PKS harus terus kita berikan penguatan kelembagaannya, karena di dalam BPD PKS ada komite ya, ada komite yang diketuai oleh Menko Perekonomian dan beranggotakan beberapa menteri, dan itu memiliki otoritas yang cukup besar terhadap kebijakan yang ada di BPD PKS, dan ini yang kita dorong supaya fleksibilitas, efektivitas, lahirnya kebijakan itu jangan sampai tidak terwujud, sehingga menjadi faktor penghambat terhadap pelaksanaan program peremajaan sawit rakyat di berbagai wilayah. Itu yang kita poin pertama. Poin kedua, tentu kita juga mendorong BPD PKS untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk penelitian, karena penelitian ini penting sekali, karena inovasi unggulan di berbagai di berbagai lini di bisnis sawit ini, atau di industri sawit ini, atau di perkebunan sawit rakyat ini, itu penting sekali kita melakukan inovasi. Nah, inovasi itu hanya bisa lahir dari penelitian, karena itu kita dorong BPD PKS untuk juga sungguh-sungguh mengalokasikan anggaran penelitian setiap tahun, baik untuk peningkatan konsumsi dalam negeri supaya inovasinya, dan juga nilai tambah kelapa sawit, misalnya invensi bensin sawit atau bensa dengan RON 110, atau dengan minyak makan sehat, dan seterusnya. Peneliti riset ini harus diberikan penghargaan, dan itu sudah dimulai sebetulnya melalui inovator atau semacam Year of Sustainability of Energy misalnya di tahun 2022. Nah, itu harus bisa terus didorong supaya orang-orang yang mendedikasikan tenaga, waktu, pikiran, dan sains teknologi yang dimilikinya untuk melakukan penelitian ini bisa melahirkan inovasi baru, kemudian kita bisa patenkan hasil penelitian, dan kita publikasi, lead and match dengan dunia usaha, dunia industri, sehingga kontrak kerjasama bisa dilakukan antara lembaga litbang dengan berbagai macam institusi lainnya yang terkait, sehingga alokasi dana penelitian itu sangat penting untuk terus berkelanjutan. Kemudian juga untuk pengembangan SDM, Mbak Aneka, ini tidak kalah penting pengembangan SDM ini, karena menyangkut putra-putri para petani sawit. Petani sawit tadi, yang petani swadaya yang ada di kampung-kampung terpencil, Mbak Aneka.
Nah, ini penting sekali diberikan beasiswa bagi putra-putri mereka. Lalu kemudian infrastruktur pendidikan, sarana pendidikan, mulai dari sekolah dasar, bahkan taman kanak-kanak, taman bermain, sekolah dasar, sekolah SMP, SMA, dan seterusnya. Sehingga mereka putra-putri para petani sawit swadaya ini betul-betul juga memiliki masa depan dan lebih baik daripada orang tua mereka yang sekarang menjadi petani sawit swadaya, sehingga alokasi BPDPKS terhadap pengembangan SDM di lingkungan industri atau ekosistem sawit nasional kita terasa manfaatnya bagi peningkatan SDM. Lalu kemudian selanjutnya dukungan BPDPKS berkaitan dengan sarana dan prasarana ini juga sangat penting karena ini menyangkut peningkatan kualitas produksi para petani kita. Jadi mulai benih, pupuk, pestisida, kemudian baik yang sifatnya ekstensifikasi maupun intensifikasi. Lalu kemudian alat pasca panen, unit pengolahan hasil, lalu kemudian peningkatan jalan, tata kelola air, kemudian alat transportasi, angkutan, mesin pertanian, kemudian infrastruktur pasar sebagai faktor pendukung, dan juga ada verifikasi teknis yang memiliki standar sesuai dengan target. Nah, sarana dan prasarana ini adalah salah satu kekuatan utama di dalam mendorong tercapainya target produksi Baik, kita setiap tahun. Kemudian promosi, yang tidak kalah penting lagi Mbak Aneka. Satu lagi sebelum Mbak Aneka melanjutkan. Program promosi, ini penting sekali karena sentimen positif harus dibangun. Karena ada banyak sentimen yang selama ini diperdebatkan di forum-forum internasional tentang Indonesia yang kemudian bertentangan dengan semangat climate change dan seterusnya. Itu yang harus kita bangun sentimen positifnya, karena itu publikasi, promosi, sosialisasi, edukasi, dan literasi bagi BPDPKS juga harus terus dilakukan. Begitu Mbak Aneka. bagaimana Anda melihat kinerja BPDPKS? Nah, tadi saya sudah berikan beberapa poin-poin yang berkaitan dengan 3 setidaknya, mulai dari penelitian, SDM, lalu kemudian sarpra, sarana dan prasarana, kemudian promosi. Dari 4 aspek itu memang sudah cukup baik perannya, tapi perlu ditingkatkan lagi karena dinamika pasar, dinamika market, dinamika isu global, dinamika upgrading inovasi teknologi di industri sawit ini terus terjadi. Karena itu harus dilakukan terus adaptasi dan peningkatan terhadap dinamika yang terjadi. Kemudian yang perlu diperhatikan yang Mbak Aneka tanyakan, kinerja berkaitan dengan bagaimana peran serta kontribusi BPDPKS terhadap pengembangan UMKM sawit di Indonesia. Ini yang harus kita tekankan supaya bukan hanya pemilik kebun sawit yang kaya menjadi sejahtera, tetapi juga para pelaku UMKM yang terkoneksi dengan ekosistem industri sawit kita. Apa bentuk dukungannya? Berapa banyak UMKM yang terlibat di setiap wilayah dan seterusnya. Nah, sehingga UMKM sawit harus dibangun kemitraan. Ya, dibangun kemitraan, bagaimana pola, bagaimana skemanya, mulai dari pendampingan, pengelolaan produk, packaging produk, produksi produk, pemasaran produk, sampai lalu kemudian akses permodalan. Itu BPDPKS betul-betul harus mengambil peran di sini dalam rangka mendorong supaya nyata kontribusinya bagi pengembangan UMKM sawit di Indonesia. Itu 5 aspek yang saya sampaikan yang menurut saya perlu menjadi perhatian berkaitan dengan kinerja BPDPKS, dan hari ini sudah baik tapi perlu terus ditingkatkan. Begitu Mbak Aneka. Baik, terima kasih Mas KS atau Bapak Kamrus Samad, anggota Komisi 11 DPR RI telah berbagi insight-nya bersama kami. Sukses dan sehat selalu untuk Anda.